Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawanku sekalian. Dalam telusur sejarah kali ini, Om Bob berada di Kabupaten Wonosobo. Tepatnya berada di Kecamatan Selomerto, Desa Blumbangan. Perjalanan kali ini Om Bob dalam rangka menelusuri sejarah leluhur dari Wangsa Mataram. Salah satunya Om Bob berada di sini. Inilah komplek makam-makam tua di era zaman Kesultanan Demak, yaitu di komplek makam beliau Ki Ageng Wonosobo. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya aulia Allah. Inilah, disinilah disemayamkan beliau Ki Ageng Wonosobo, salah satu leluhur dari telah Wangsa Mataram. Bagaimanakah kisahnya beliau sampai berada di Wonosobo ini? Karena beliau juga menjadi sesepuh pendiri kota Wonosobo. Disinilah makam Ki Ageng Wonosobo. Pada komplek makam beliau Ki Ageng Wonosobo, di belakang komplek ini terdapat makam-makam tua. Makam ini lihatnya seera beliau, yaitu di akhir atau di era zaman Demak, zaman Kesultanan Demak. Banyak sekali makam-makam tua di sini. Inilah pohon besar yang luar biasa. Mungkin pohon ini menjadi saksi sejarah keberadaan beliau Ki Ageng Wonosobo di sini. Ini Ki Ageng Ali Mustafa, penderek dari beliau Ki Ageng Wonosobo. Kita lihat di komplek makam Ki Ageng Wonosobo ini dengan nisan-nisan tua. Ini nisan-nisan ini merupakan ciri nisan di era Kesultanan Demak atau Majapahit. Memang sangat tua ini. Luar biasa. Baiklah kawan-kawan sekalian, mari kita bincang-bincang, atau tepatnya Om Bob akan membahas sedikit tentang beliau Ki Ageng Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Semoga kawan-kawan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob kali ini dalam rangka telusur sejarah, khususnya Om Bob akan pada channel berikut ini, Om Bob akan menelusuri sejarah leluhur-leluhur Wangsa Mataram. Dinasti Mataram, Empiru Mataram, Imperium Islam di Pulau Jawa ini, pasca runtuhnya Demak dan Pajang. Berbicara masalah leluhur Wangsa Mataram, tidak bisa lepas dari 3 serangkai sebetulnya. Selama ini kita mengenal hanya dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo dari keturunan Getas Pandowo. 3 serangkai yang Om Bob maksud adalah salah satunya beliau yang makam berada di belakang saya. Beliau adalah Ki Ageng Wonosobo. Kali ini Om Bob berada di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Kecamatan Selomerto, Wonosobo. Beliau Ki Ageng Wonosobo. Om Bob akan bertutur secara singkat beliau Ki Ageng Wonosobo. Kawan-kawan sekalian, Om Bob pernah bahas dalam channel sebelumnya, dalam channel Pangeran Benowo, tentang
beberapa imperium Demak, Pajang maupun Mataram yang tidak bisa lepas dari satu sumber, yaitu pasca runtuhnya Majapahit. Brawijaya kelima, Kertabumi, memiliki beberapa istri, baik selir maupun permaisuri, yang dari istri Cina, Saubanti nanti melahirkan Terah Demak dan Raden Fatah, dari permaisuri Dewi Andorowati dari Terah Pengging nanti, dan beliau Kertabumi karena sakit yang diderita, beliau mendapat sasmito gaib untuk sakitnya akan sembuh. Mohon maaf, sakit kelamin beliau itu, sakit kelaminnya yang sakit. Beliau mendapat sasmito akan sembuh sakitnya itu bila beliau mengawini salah satu pembantu beliau, yaitu Putri Wandan atau Wandan Kuning, disebut Wandan Kuning. Wandan ada yang mengatakan dari daerah Sulawesi Selatan atau Makassar sana, atau daerah NTB. Terlepas dari Putri Wandan, beliau menikahi Putri Wandan dari hubungan Kertabumi dengan Wandan Kuning, ini melahirkan anak, yang anak ini sebetulnya oleh Kertabumi disembunyikan asal-usulnya. Anak tersebut bernama Raden Bundan Kejawan atau Lembu Peteng. Peteng itu karena gelap masa lalunya. Dari perkawinan Lembu Peteng ini, Om Bob tidak akan bercerita sejarahnya Lembu Peteng, nanti akan Om Bob bahas ketika Om Bob berada di sana. Singkatnya, Lembu Peteng ini kemudian diasuh oleh Ki Ageng Tarup di Tarup sana, dan Ki Ageng Tarup, kita ingat legenda Ki Ageng Tarup, Joko Tarup dengan Dewi Nawang Wulan yang memiliki anak Nawangsih. Itu adalah tidak tutur, legenda, keberaniannya wallahu alam jawab. Namun yang jelas Om Bob pernah membaca, Nawang Wulan itu bukan dari kayangan, tapi dari Parahyangan, putri seorang pandita dari Parahyangan. Dari perkawinan Ki Ageng Tarup, Joko Tarup dengan Nawang Wulan, lahirlah Nawangsih. Dan Nawangsih ini menjadi adik angkat daripada, karena dipersaudarakan dengan Bundan Kejawan, dikawinkan. Dari perkawinan Bundan Kejawan dengan Dewi Nawangsih lahirlah 3 putra. 2 putra, 1 putri. Yang sulung beliau bernama Diah Dukuh, nama lain dari Ki Ageng Wonosobo. Nomor 2 yaitu Diah Depok atau Ki Ageng Getas Pandowo. Nomor 3 putri yaitu Roro Dewi Roro Kasihan atau Nyai Ageng Ngerang. 3 orang ini mendapatkan 3 serangkai leluhur Mataram. Kenapa Om Bob menyebutkan Mataram? Karena dari keturunan 3 serangkai ini, inilah yang mewarnai Imperium Mataram. Baik itu yang berada dalam kekuasaan raja maupun bangsawan-bangsawan elit Mataram, termasuk para adipati-adipati, termasuk patihnya. Oleh karena itu sangat menarik, karena Pak Om Bob mengatakan kuasa Mataram bercampurnya 3 darah, 3 serangkai ini, yaitu Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, Ki Ageng Nyai Ageng Ngerang. Kalau Om Bob bercerita nanti panjang sekali, betul panjang sekali. Om Bob akan singkat-singkat saja. Kenapa beliau Ki Ageng Wonosobo berada di Wonosobo, jauh dari daerah asalnya, yaitu dari Purwodadi. Beliau dapat dikatakan 3 serangkai ini adalah cucu-cucu daripada Kertabumi. Beliau seusia dengan cucu-cucu Kertabumi dari istri yang lain. Beliau seusia dengan Pati Unus, Raden Trenggono, walaupun istrinya sama. Dari Terah Pengging, beliau seusia dengan Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Kebu Kenongo, Ki Kebu Kanigoro, seusia. Beliau juga dari Betoro Katong, seusia dengan Panembahan Agung Kajoran. Panembahan Agung Kajoran, karena Panembahan Agung Kajoran merupakan cucu. Beliau berarti bukan ayah dari Panembahan Agung Kajoran, yaitu Said Kalkum. Nih, usianya sama. Karena ini untuk Om Bob menyampaikan untuk memudahkan nanti terah-terah beliau. Beliau mengapa berada di sini? Menurut literatur, Om Bob membaca banyak literatur,
yaitu dari Mujiono tentang konsep kekuasaan Jawa, dari Purwadi Bujuk membaca tentang raja-raja Nusantara, kemudian dari Babat Tanah Jawi. Banyak menyerap membaca dari literatur itu. Beliau pernah belajar belajar agama dan ilmu yang lain dari salah satu murid dari Sunan Gunung Jati. Beliau sama seperti Panembahan Agung Kajuran juga menjadi murid Sunan Gunung Jati. Sementara Sunan Gunung Jati dengan Kanjeng Sunan Kalijogo memiliki visi dan misi yang sama dalam penyebaran agama Islam. Menurut Om Bob, beliau berada di sini karena atas perintah gurunya. Kalau ini merupakan salah satu tonggak yang ditanam di pedalaman Pulau Jawa dalam rangka konsep rencana besar penyebaran agama Islam ke pedalaman Pulau Jawa. Beliau diperintah untuk menetap di sini. Sama seperti Sunan Bayat, sama seperti Ki Ageng Mas Dasto untuk komplek ini. Singkatnya, beliau berada di sini menyebarkan agama Islam untuk membendung pasca runtuhnya Majapahit. Banyak peradaban Majapahit yang akan lari ke Bali, lari ke sini untuk kembali kepada agama Siva Buddha atau agama Hindu. Kita ketahui Dieng merupakan pusat peradaban Hindu-Buddha, Hindu terutama. Beliau ditanam di sini untuk menyebarkan agama Islam dan membentengi agar Islam lebih mudah masuk ke dalam, seiring dengan nanti kepindahan ke Imperium Islam dari Demak ke pedalaman, ke Pajang, sampai ke Mataram nanti. Beliau berada di sini. Sekarang Om Bob akan bicara tentang keturunan beliau. Dan ini banyak menimbulkan pro kontra yang khususnya berkaitan dengan Sunan Bayat. Yang jelas, Om Bob tidak akan membahas itu, karena ada mengatakan putra beliau yaitu Ki Ageng Mode Pandan, akan mengatakan sama nama lain daripada Sunan Bayat. Ada juga mengatakan Sunan Bayat merupakan putra daripada Mode Pandan. Banyak versi literatur seperti itu. Om Bob tidak akan mempersoalkan itu, karena itu nanti debatable, dan menurut Om Bob malah memperkaya khasanah sejarah di Nusantara ini. Om Bob akan bahas keturunan beliau. Salah satunya adalah putra beliau adalah Ki Ageng Mode Pandan. Ki Ageng Mode Pandan memiliki putra Ki Ageng Pekiringan. Ki Ageng Pekiringan. Jadi Ki Ageng Mode Pandan adalah putra beliau. Sementara adik beliau yaitu Ki Getas Pandowo punya putra Ki Ageng Selo. Berarti usia Ki Ageng Pekiringan, Ki Ageng Mode Pandan dengan Ki Ageng Selo sama. Ini sama ya. Kemudian Ki Ageng Pekiringan, Ki Ageng Mode Pandan ini punya putra Ki Ageng Pekiringan atau Ki Ageng Sobo. Mereka berbesanan, antara Mode Pandan dengan Ki Ageng Selo berbesanan. Ki Ageng Selo memiliki 6 putri, 1 putra. Yang bungsu bernama Ki Ageng Ngenis. Kakak dari Ki Ageng Ngenis ini adalah, salah satunya adalah Nyai Ageng Sobo. Ini dikawinkan dengan Ki Ageng Pekiringan, putra dari Ki Mode Pandan. Dari hasil perkawinan Nyai Ageng Sobo dengan Ki Ageng Pekiringan, lahirlah Ki Juru Mertani, sementara yang putri bernama Nyai Sabinah. Nyai Sabinah ini kemudian dijodohkan dengan putranya Ki Ageng Ngenis. Nih. Jadi Ki Ageng Ngenis dengan kakaknya Nyai Sobo berbesanan. Ki Ageng Ngenis punya putra namanya Pemanahan, dikawinkan dengan Sabinah. Dari perkawinan Sabinah dengan Ki Ageng Pemanahan lahirlah Bagus Sarbuk atau Danang Sutowijoyo atau Ngabehi Loreng Pasar, dan kelak ketika Jumeneng Noto menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan Senopati. Ini satu bercatat. Jadi Panembahan Senopati merupakan perpaduan darah beliau Ki Ageng Wonosobo dan Ki Ageng Getas Pandowo. Lah di mana keturunan daripada Nyai Roro Kasihan? Hasil perkawinan Roro Kasihan dengan Ki Ageng Ngerang. Oleh karena itu beliau Raden
Roro Kasihan disebut dengan Nyi Ageng Ngerang, nanti melahirkan Ki Ageng Ngerang 1, 2, dan 3. Dari Ki Ageng Ngerang 3 melahirkan Ki Penjawi. Ki Penjawi, Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, ini seusia, sepelantaran. Ini yang disebut dengan trio Mataram. Ini. Semua trio Mataram ini kemudian ngenger karena perintah dari Ki Ageng Selo, berarti eyangnya, Mbah Eyang daripada 3 orang ini, untuk ke Pajang ngenger dengan Hadiwijoyo. Kemudian trio Mataram ini nanti akan bahu-membahu mendirikan Imperium Mataram. Khususnya Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Juru Mertani. Sementara karena Penjawi memiliki daerah berdikan sendiri, yaitu Pati. Dia mendapat hadiah tanah berdikan di Pati. Sementara Ki Juru Mertani dengan Pemanahan membabat Alas Mentau, mendirikan Imperium Mataram. Ki Penjawi nanti juga ikut mewarnai dinamika daripada perjalanan sejarah Mataram. Dari mana? Umpuk akan urutkan. Dari darah Ki Ageng Wonosobo dengan Ki Ageng Getaspandowo tadi lahir Panembahan Senopati. Dari mana? Dari Ki Ageng Pemanahan, terahnya Ageng Selo dengan Nyai Sabinah, terahnya Ki Ageng Kiringan yang bermuara kepada beliau Ki Ageng Wonosobo. Punya putra Panembahan Senopati. Panembahan Senopati ini salah satu permaisurinya adalah Ratu Waskita Jawi. Ratu Waskita Jawi ini adalah putri dari Ki Penjawi, adik dari Adipati Pragolo atau Wasis Joyokusumo. Nah ini, melebur berbesanan Panembahan Senopati dengan terah Pati, Nyi Ageng Ngerang, lahirlah Raden Mas Jolang yang nanti bergelar Panembahan Anyokrowati, Raja kedua Mataram. Jadi Raden Mas Jolang atau Anyokrowati ini berpadunya 3 darah 3 serangkai dari terah leluhur Mataram, yaitu Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getaspandowo, dan Nyai Roro Kasihan di Anyokrowati ini. Sementara ini dari terah 3 darah ini, perpadunya 3 darah 3 serangkai ini dari Panembahan Senopati turun ke Anyokrowati. Anyokrowati ini bertemunya 3 darah 3 serangkai ini. Dan nanti dari Anyokrowati ini berpadu 3 darah dari Mataram ini berpadu dengan terah Pengging, yaitu Anyokrowati nanti kawin dengan putrinya Pangeran Benowo bernama Dyah Banowati. Dari Dyah Banowati ini lahirlah Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang ini nanti kelak menjadi raja terbesar Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sementara salah satu istri dari Sultan Agung nanti juga dari keturunan beliau, yaitu Ratu Batang. Siapa Ratu Batang? Umpuk akan bicara, kalau bicara Ratu Batang kembali ke beliau, keturunan beliau. Tadi disebutkan Ki Ageng Kiringan atau Ki Ageng Sobo memiliki putra Sabinah yang kawin, yang kakaknya bernama Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani menjadi tokoh sentral, salah satu tokoh sentral dalam Mataram, penasihat dari mulai Pemanahan sampai ke Panembahan Senopati sampai ke Anyokrowati. Dari keturunan Ki Juru Mertani punya putra putri. Salah satunya diantaranya adalah yaitu Raden atau Ki Ageng Manduro Negoro, Tumenggung Manduro. Ki Juru Mertani gelar beliau adalah Patih Pandoroko, berputra Manduro. Putra kedua yang lain adalah Ki Juru Kiting, punya putri Ki Nyai Ageng Mayem. Dari putra Ki Juru Mertani Raden Manduro nanti lahir 1 Tumenggung Manduro Rejo, Bupati Pekalongan, salah satu senopati penyerangan Batavia zaman Sultan Agung. Adik Manduro Rejo adalah Tumenggung Uposonto, Bupati Batang.
Tumenggung Uposonto ini memiliki putri namanya Ratu Batang yang nanti dikawinkan dengan Sultan Agung Hanyakorokusumo. Dari perkawinan Sultan Agung Hanyakorokusumo dengan Ratu Batang ini lahirlah Raden Mas Sayidin yang nanti dikenal dengan Amangkurat Agung. Ini keturunan Jurumertani. Jadi sekali lagi ikut mewarnai tiga serangkai ini, mewarnai dinamika sejarah perjalanan Mataram. Dari Ki Juru Kiting kita tahu sepak terjang Ki Juru Kiting. Kemudian dari Nyai Jurumayem, putri daripada Ki Jurumertani ini nanti dikawinkan dengan Pangeran Juminah. Perkawinan Pangeran Juminah, putra Pandaban Senopati dari istri Retno Dumilah, dikawinkan dengan putrinya Ki Jurumertani, yaitu Nyi Jurumayem. Dari perkawinan ini nanti lahir terah-terah dari Ronggo Wongsoprono. Ini adalah sesepuh Adipati-Adipatu di Kaliwungu. Makanya Ronggo Wongsoprono ini nanti makamnya di Kaliwungu, di Gunung Layang, termasuk cucu dari Jurumertani, yaitu Mandurojo, juga makamnya di Kaliwungu. Itulah kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita berbicara masalah Mataram, tidak bisa lepas dari tiga serangkai leluhur Mataram. Andilnya cukup besar. Di samping menurunkan terah-terah kekuasaan yang ada di kekuasaan, juga terah-terah yang bijak sebagai penasihat-penasihat. Dan juga banyak adipati-adipati yang lahir dari keturunan beliau. Berpadunya tiga darah dari tiga serangkai ini, namun mereka lebih banyak menyingkir dari kehidupan, hanya mendidik putra-putranya, lalu akan menjadi putra-putra yang terhormat, mengangkat derajat keluarga daripada Trah Selo. Ombo menyebut Trah Selo bukan berarti mengacu kepada sosok Ki Ageng Selo, namun berasal dari Selo. Selo di Tawangharjo, Purwodadi. Beliau lebih banyak menyebarkan agama Islam di Wonosobo, karena beliau merupakan salah satu murid dari Sunan Gunung Jati, mungkin lebih tua seangkatan dengan Panembahan Agung Kajoran. Panembahan Agung Kajoran juga merupakan murid dari Sunan Gunung Jati. Dan ini keberadaan beliau di sini tidak bisa lepas dari rencana besar Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijogo untuk lebih memudahkan masuknya Islam ke pedalaman Jawa. Oleh karena itu beliau sangat hormat dan patuh dengan perintah gurunya menetap di sini. Beliau tidak berada kembali ke Purwodadi sana atau ikut ke Pajang sana, karena eranya sudah jauh. Beliau hidup di era Demak. Pajang belum ada di sini. Beliau di sini untuk sebagai patok awal rencana besar Islamisasi atau penyebaran agama Islam lah di pedalaman Pulau Jawa. Beliau sama seperti Sunan Bayat, Sunan Ki Ageng Banyubiru, Ki Ageng Majasto, Ki Ageng Butuh. Itu kawan-kawan sekalian, Om Bob menyampaikan ulang daripada apa yang Om Bob baca dari berbagai literatur. Om Bob juga pernah baca sedikit cuplikan dari Serat Wali Sono, juga pernah baca. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, nanti Om Bob akan meneruskan tiga serangkai ini. Om Bob pernah ke sana tapi belum sempat membuat konten ini, yaitu Om Bob akan meneruskan di dua adik beliau, yaitu Ki Ageng Getas Pandowo, makamnya ada di Purwodadi. Mau masuk Purwodadi itu makam beliau. Yang kedua adalah adik beliau adalah Nyai Roro Kasihan atau Nyai Ageng Ngerang, makamnya ada di Tambak Romopati sana. Tidak jauh dari Purwodadi. Makam ini tempatnya sangat luar biasa, di atas bukit, tidak begitu tinggi, berada di Kecamatan Selomarto. Selomarto itu keluar Wonosobo menuju ke arah Banjarnegara. Di situ ada Kecamatan Selomarto, nanti ada perempatan, belok ke kiri, lurus saja nanti akan ketemu makam beliau Ki Ageng Wonosobo. Itu kawan-kawan sekalian, hanya sekelumit yang Om Bob sampaikan. Terlepas kontroversi daripada keturunan-keturunan beliau, tentang Ki Mode Pandan, Ki Ageng Pandanaran, mari beliau pernah hidup dengan laku kesolehan beliau, tentang kesederhanaan beliau mendidik putra-putrinya.
berlaku prihatin dan menyebarkan agama Islam. Mari kita bersama-sama mendoakan beliau dan bertawasul kepada beliau. Bertawasul kepada Allah lewat beliau, karena beliau termasuk orang-orang soleh, orang-orang yang ikut memiliki andil besar terhadap penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di pedalaman Pulau Jawa ini. Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, silakan Om Bob dikritik. Om Bob hanya berusaha menelusuri jejak-jejak kebenaran daripada sejarah yang tertulis di dalam berbagai literatur. Demikian kawan-kawan sekalian, salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.